Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmatan lil alamin. Jadi gini Kak, aku mau nanya, bedanya manusia lain dengan Yesus itu apa sih? Kan di ayat Bible itu ada dikatakan, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa yang melihat aku dia telah melihat Bapa. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu? Karena roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh Tuhan kan? Benar begitu? Terus apa bedanya dengan manusia? Manusia juga kan punya roh Tuhan. Bisa dijelaskan? Oke, shalom in Kristus ya. Berarti adik yang cantik ya. Ini aku mau, tadi pertanyaannya intinya itu, Yesus manusia ya. Kita juga manusia, apa sih bedanya? Sementara orang Kristen mempercayai Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa sih bedanya dengan kita manusia? Oke. Roh yang ada dalam diri kamu, saya tanya, apakah itu roh Tuhan? Roh yang ada dalam diri aku, apakah itu roh Tuhan? No, enggak. Roh yang ada dalam dirimu adalah rohmu sendiri. Roh yang ada dalam diri, rohmu dan rohku adalah rohnya kita sendiri. Itu pemberian Tuhan. Jadi bukan roh Tuhan, itu bedakan itu. Penjelasannya gini, pada saat kamu mati, yang dicabut oleh malaikat apa? Rohmu kan? Begitu juga aku. Tubuhmu hancur, rohmu tetap ada, menunggu untuk pengadilan. Iya Kak, tapi roh yang ada dalam diriku itu dan roh yang ada pada diri Kak Herni itu semuanya kan berasal dari Tuhan. Itu berarti juga roh Tuhan. Gitu loh. Yesus juga roh yang ada pada diri Yesus itu berasal dari Tuhan atau roh Tuhan. Terus bedanya roh manusia, roh Yesus itu apa? Kan sama-sama roh. Bisa jelaskan perbedaan rohnya? Terus bedanya iblis, manusia, Tuhan, malaikat, kan semuanya memiliki roh. Bedanya dengan Tuhan apa? Tuhan Kristen ya, bukan Islam. Karena Tuhan orang Islam itu zat. Menunggu akan hancur, apakah kamu masuk surga apa neraka? Begitu. Oke? Sementara roh Yesus itu sendiri adalah roh Tuhan itu sendiri, ingat ya. Makanya Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Karena roh yang ada dalam dirinya adalah roh Tuhan. Firman menjadi daging. Firman itu masuk ke dalam tubuh Maria untuk menjadi daging. Itulah sisi kemanusiaannya Tuhan itu sendiri menuju kepada Yesus. Oke? Sorry ya, aduh ini macet nih. Thank you. Oke, beda. Rohku beda. Rohnya manusia beda. Iya, terus bedanya roh manusia, malaikat, setan iblis dengan Tuhan itu apa? Kan sama-sama roh. Coba ya, kamu melakukan dosa kan? Aku juga melakukan dosa. Aku orang yang berdosa, Yesus bukan orang yang berdosa, oke? Iya, letak perbedaannya itu di mana? Yang aku tahu tuh sama-sama roh, tapi aku nggak tahu perbedaannya. Roh manusia itu bedanya dengan roh Tuhan itu kayak mana? Roh manusia, roh malaikat, roh iblis, roh Tuhan itu bedanya di mana? Jangan lupa subscribe Letak Peci perbedaannya gini, kamu berdosa kan? Kamu butuh pengampunan kan? Kamu ada pilihan hidup kamu masuk neraka atau tidak.
Itulah rohmu. Artinya rohmu ya adalah... Kalau Yesus bukan orang berdosa, terus kenapa orang Kristen sampai hatinya mengutuk Yesus di tiang salib? Itu kata Bible Anda ya. Hari ini yang Kak Herni jabarkan ke grup Islam versus Kristen itu bukan pengajaran Yesus, melainkan pengajaran pendiri agama Kristen yaitu Paulus yang sangat menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Pada saat Yesus lahir ya, malaikat bernyanyi, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, bukan Yudas yang mengatakan itu. Dan murid-muridnya sendiri, Thomas, Petrus, Yohanes, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ingat, ya, murid-murid pertama Yesus adalah 12 murid itu. Bukan, mereka itulah yang memanggil Yesus sebagai Tuhan sebelum Paulus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ingat itu, lihat peristiwanya ya. Thank you. Maaf Kak Herni, sebelum Kak Herni mengomentari itu bahwa Islam katanya menyembah batu, ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran, hadis tentang apa Islam itu menyembah Ka'bah atau batu, atau batu hitam itu dapat menghapus dosa? Ketika Kak Herni memberikan suatu bukti dalil, itu harus jelas ya. Justru itu, karena itu tidak ada dalam Quranmu kok kan. Justru itu, di dalam Quranmu nggak ada itu pergi naik haji. Kenapa kalian lakukan? Justru itu, nggak ada aturan sunat dalam kitabmu. Kenapa kalian lakukan sunat? Ini yang tidak logik, ini yang nggak masuk akal. Kenapa kalian harus bernaik haji? Kenapa kalian harus mengitari Ka'bah selama 7 kali? Kenapa kalian harus mencium batu? Ada nggak aturannya? Ada nggak perintah dari Tuhan untuk melakukan itu? Nggak ada kan? Kenapa kalian lakukan? Karena kalian lebih mendengar Muhammad daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang nggak logik. Thank you. Ya, biar saya jelaskan sekali lagi ya Kak Herni tentang Hajar Aswad itu disembah atau tidak. Menurut umat Islam, keyakinan umat Islam itu, kami tidak pernah sujud menyembah Hajar Aswad, batu Ka'bah, tetapi kami sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarah kiblat yang telah diperintahkan oleh Tuhan, gitu loh. Tapi karena memang orang Kristen hobinya debat tanpa dalil, semaunya aja berkata apa yang ada di kepalanya semuanya dikeluarkan. Jadi ya saya maklum itu. Terus saya mau bertanya lagi soal cara beribadah orang Kristen itu yang jingkrak di gereja itu. Adakah Yesus mengajarkan cara beribadah seperti itu? Sedangkan Yesus mengajarkan itu sujud menyembah, bukan jingkrak-jingkrak, gitu loh. Jangan